wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Thayyib ayyuha talaba al-aiza kaifa halukum la'allakum fi halatin sihah wal afiyah. Nah, semoga semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan dan bisa melaksanakan aktivitas perkuliahan pada semester genap ini. Taib, para mahasiswa semuanya, fi hadhil munasabah as-sa'idah nahnu nastati' an nastamirra dirasatana fi madah al-lughah al-arabiyyah lis-sihafah. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan di semester genap untuk mata kuliahnya adalah Al-Arabiyyah lis-Sihafah, yaitu bahasa Arab jurnalistik, bahasa Arab untuk jurnalistik. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengulang kembali tentang orientasi pembelajaran atau pengantar pembelajaran dari mata kuliah Al-Arabiyyah lis-Sihafah. Kita tahu bahwasanya bahasa Arab itu bukan hanya bertujuan untuk bekal memahami teks-teks keagamaan semata, ya. Jadi ketika seseorang belajar bahasa Arab itu di sana banyak orientasinya, ya, bukan hanya untuk memahami teks-teks keagamaan atau memahami untuk bisa beribadah, ya, untuk keagamaan semata, akan tapi lebih dari itu, ya, diantaranya adalah komunikasi dalam semua aspek kehidupan. Nah, di semester ini, khususnya di semester 6 untuk jurusan Bahasa dan Sastra Arab, kita diberi pilihan banyak sekali mata kuliah yang terkait dengan keahlian kebahasaan Arab. Nah, khususnya di sastra Arab ini banyak sekali diantaranya adalah terjemahan, ya, mata kuliah terjemah, kemudian mata kuliah Al-Arabiyyah lil Haji wal Umroh, Al-Arabiyyah lis Siyahiyah, ya, bahasa Arab pariwisata. Dan pada kali ini kita akan mempelajari tentang bahasa Arab untuk jurnalistik, untuk keperluan jurnalistik, kan seperti itu, ya. Nah, jadi Al-Arabiyyah lis-Sihafah ini mempunyai nilai lebih, ya, nilai lebih ketika kita nanti sudah bisa memahami dan mempraktekkan bagaimana cara-cara penggunaan bahasa Arab dalam kaitannya dengan media, dengan jurnalistik, ya, membuat laporan, membuat liputan, ya kan? Itu diantara kegunaannya adalah menjadi nilai lebih kita, tidak hanya melulu pada kaitannya dengan teks-teks kebahasaan, tapi di sana kita bisa menempatkan bahasa Arab sebagai nilai jual kita di masa-masa yang akan datang. Nah, ini mungkin ada yang hobinya membuat laporan, menjadi wartawan, ya, investigasi kegiatan atau peristiwa. Bisa ketika kita mempunyai kemampuan bahasa Arab ini bisa kita terapkan, bisa kita gunakan, gitu loh, ya. Nah, ini harapannya orientasi dari mempelajari mata kuliah Al-Arabiyyah lis-Sihafah. Baiklah, para mahasiswa semuanya, di sini akan Bapak jelaskan tentang apa itu jurnalistik. Jadi kita akan sekilas memahami apa itu jurnalistik, kemudian nanti kaitannya dengan bahasa Arab, nah, kemudian dengan mata kuliah kita ini nanti kita akan
pelajari bagaimana teknisnya. Nah, itu nanti akan kita jelaskan semuanya di sini. Baiklah para mahasiswa semuanya, ilmu jurnalistik ini adalah sangatlah penting bagi kita, ya, bukan hanya bagi kita untuk bisa menyampaikan informasi yang aktual tentang sesuatu kepada khalayak banyak, kepada masyarakat luas gitu kan. Apalagi dalam hal ini adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, itu adalah ilmu jurnalistik. Bagaimana kita itu bisa mencari berita, ya, mencari informasi dengan baik, ya. Kemudian meliput berita tersebut, yang merekam, mendokumentasikan, itu kan termasuk dalam proses peliputan, ya. Merekam dan lain sebagainya. Kemudian dari berita yang sudah didapat, kemudian diliput dengan baik, dikemas dengan baik, dan kemudian yang lain, hal yang penting lainnya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan kepada khalayak banyak. Otomatis itu nanti kita akan banyak menggunakan media, ya. Dalam hal ini adalah wasailul i'lam. Bisa menggunakan koran, bisa menggunakan visual, gambar, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kaitannya dengan proses penyampaian nanti itu kan banyak sekali media wasailul i'lam dalam hal ini, ya. Itu. Jadi ilmu jurnalistik itu tidak harus dimiliki oleh seorang as-sahafi, ya, seorang wartawan saja. Namun lebih dari itu, ketika kita menjadi siswa atau menjadi seorang guru, pelajar, itu penting juga ilmu jurnalistik ini, ya kan? Bagi guru, ilmu jurnalistik itu adalah sesuatu nilai lebih atau nilai jual, ya, sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan di depan tadi. Bagaimana menyampaikan informasi. Yang namanya guru kan itu menyampaikan pesan dari materi, dari buku kepada peserta didik. Begitu juga, ya, kurang lebih kita sebagai jurnalis, kita dituntut harus bisa menyampaikan, mencari informasi, dalam hal ini berita tentang apapun itu, ya. Kemudian kita liput, kita kemas, kita rekam, dan kemudian disampaikan kepada khalayak banyak. Itu adalah jurnalistik itu seperti itu, ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Nah, ini menjadi, kalau Anda bisa menguasai keterampilan ini, ya, itu menjadi nilai jual Anda di masa-masa yang akan datang, kan gitu. Nah, itu. Nah, dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, itu nanti ada 3 hal pokok, ada 3 hal penting yang akan kita pelajari, yang akan kita pahami dalam beberapa pertemuan yang akan datang. Di antaranya yaitu adalah terjemah. Bagaimana kita melaksanakan proses terjemahan. Dalam hal ini adalah dari draft bahasa Indonesia ke bahasa Arab, ya. Mungkin dari Anda yang sudah mendapatkan mata kuliah terjemah atau masih mendapatkan, nanti itu akan berkaitan. Nah, kita harus menyiapkan teksnya, naskahnya terlebih dulu. Naskah peliputan tentang sesuatu, misalkan tentang sebuah tempat atau tentang sebuah peristiwa, itu kita buat dulu dengan menggunakan bahasa ibu kita. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia tentunya. Nah, kemudian kalau sudah, kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, untuk menerjemahkannya itu kan butuh butuh teknik dan cara. Nah, itu nanti dalam mata kuliah ini mungkin akan Bapak berikan beberapa istilah-istilah yang biasa digunakan dalam bahasa Arab untuk
meliput atau menjelaskan sebuah tempat atau peristiwa itu nanti akan Bapak sampaikan ya. Kemudian setelah itu, setelah naskah atau draft bahasa Arabnya sudah jadi, kemudian kita sesuaikan untuk naskah jurnalistiknya bagaimana. Ya, naskah jurnalistik, kemudian karena naskah jurnalistik dengan naskah-naskah teks-teks lain itu berbeda ya. Mungkin ada yang perlu dikurangi, ada yang perlu ditambah. Oh, ini tidak tidak biasa digunakan, itu harus kita rubah. Lah itu nanti akan ada proses bimbingan bertahap dalam perkuliahan ini. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah reporter, adalah untuk hal penyampaian kepada khalayak ya, penyampaian hasil peliputan informasi kepada khalayak, baik itu dengan video ataupun dengan teks, nanti akan kita tentukan. Oke. Jadi itu 3 hal yang akan kita pelajari dan akan kita pahami dalam perkuliahan Al-Lughah Al-Arabiyah Lis-Sihafah. Ya, jadi seperti itu. Nah, karena kosakata, ini kan kalau kita menggunakan bahasa Arab itu kan berangkatnya dari kosakata. Lah kosakata yang biasa digunakan dalam meliput sebuah kegiatan atau tempat, dalam hal ini kosakata jurnalistik, itu sangatlah berbeda dengan kosakata bahasa Arab sehari-hari. Jadi nanti kita akan berikan secara bertahap tentang kosakata yang biasa digunakan dalam jurnalistik. Kemudian untuk teknis perkuliahan ya nanti mungkin 1-2 nanti masih akan ada penjelasan dari Bapak terkait dengan kosakata ya, atau istilah-istilah yang akan digunakan dalam meliput sebuah laporan kegiatan atau laporan peliputan ya, menyiapkan laporan peliputan. Misalkan nanti Anda memilih untuk meliput tentang amakinul ibadah. Amakinul ibadah itu adalah tempat-tempat ibadah seperti masjid atau musola atau yang lainnya. Misalkan Masjid Jami At-Taqwa di Metro, Anda liput itu nanti ya. Kemudian istilah-istilah yang digunakan di sini mufradatnya kan akan berbeda. Bagaimana kita menjelaskan sejarah terkait dengan masjid ini bagaimana dalam bahasa Arab. Karena kita basisnya ini berbasis bahasa Arab ya kan. Jadi harus ada pemberian kosakata yang biasa digunakan dalam meliput tentang amakinul ibadah misalkan. Kemudian di sana nanti ada amakinu asyahiyah. Amakinu syahiyah yaitu tempat-tempat pariwisata. Bagaimana sejarahnya, bagaimana awal berdirinya, itu kan perlu ada kosakata yang harus kita pahami ya. Kemudian nanti melaporkan tentang amakinu tarihiyah, yaitu tempat-tempat sejarah yang lain, misalkan peninggalan dari prasajarah atau berupa candi dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada amakinun al-ijtimaiyah ya, amakinun ijtimaiyah, tempat-tempat fasilitas publik ya, misalkan taman atau lapangan. Nah, kan di Lampung, di Metro kan banyak sekali kan. Nah, itu nanti akan kita berikan kosakatanya. Nah, jadi produk akhir dari mata kuliah ini apa? Produk akhir dari mata kuliah ini adalah hasil peliputan laporan yang berupa visual. I'dad taqarir al-mar'iyah. Ya, i'dad at-taqarir al-mar'iyah yaitu laporan visual. Menyiapkan laporan
hasil laporan peliputan secara visual. Dalam hal ini adalah secara video, ada berupa rekaman video. Jadi nanti Anda memilih di antara bahan yang akan diliput dan dilaporkan. Misalkan amakinul ibadah itu apa, masjid Jami At-Taqwa atau yang lainnya. Amakinus siyahah misalkan payungi atau pantai atau yang lainnya. Kemudian amakinut tarihiyah atau amakinun istimaiyah dan lain sebagainya. Itu keempat itu nanti silakan Anda pilih ya apa yang akan Anda liput. Kemudian setelah Anda pilih nanti Anda harus menyiapkan draftnya ya berupa teks bahasa Indonesia, kemudian Anda terjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian baru proses peliputan perekaman. Jadi tugasnya mata kuliah ini itu seperti itu. Itu ya. Jadi itu untuk pengantar daripada mata kuliah Al-Lughah Al-Arabiyah Lisihafah ya, bahasa Arab untuk jurnalistik. Oke. Baik, para mahasiswa, mungkin cukup itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya Bapak akan berikan kosakata terkait dengan istilah-istilah yang lazim atau yang biasa digunakan dalam jurnalistik, pelaporan jurnalistik. Oke. Syukran kasiran ala husni timamikum. Haya nakatim bikiratil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa dzalika fil usbu'al ati. Akhiran wa muwaffiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.